nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang tanpa cacat dan dosa. Yang penting lakukan. Untuk lagi nonton, kalau ada teman gue yang tiba-tiba gue menghilang, ini jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hanif Speaking. Dan ini adalah sisi lain dari Dr. Hanif Al-Khatib. Kenapa sisi lain? Karena ada 3 anak muda di sini dari generasi yang mirip-mirip tapi berbeda pasti. Dari latar belakang yang tidak sama dan makan kampus yang juga tidak sama. Kenalin diri masing-masing dulu dong. Dari yang paling berat dulu. Dari yang paling berat ya. Ini kalau masalah umur pasti beda ya. Beda. Oke, Dari yang paling tua berarti nih. Enggak sih, mungkin dari paling segi wajah yang tua mungkin. Oke. Bener. Oke, halo. Ini ada sapaan nggak sih, Pak? Terserah aja. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Halo, kenalin. Nama saya Iksan Rinaldo, biasa dipanggil Iit atau Aldo. Sekarang lagi sibuk nyusun aja di Universitas Negeri Padang. Yang disusun apa nih? Yang disusun mungkin masalah ya. Untuk kita pecahkan ya. Untuk skripsi sih. Oh, iya. Jadi skripsi di jurusan manajemen angkatan 2016. Doain tahun ini mungkin tambah banyak masalah sih ya. Gitu. Dan lagi sibuknya sih sekarang lagi siaran sih. Jadi salah satu radio swasta. Wow, penyiar dong. Luar biasa nih. Penyiar juga? Enggak. Silakan. Dulu pernah. Oke. Benar. Hai, aku Dani Prayoga, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Sekarang kesibukannya juga lagi nyusun skripsi dan satu lagi fast track sih, ngejar S2. Jadi sekali jalan. Oh, lagi fast track? Bener. Keren. Sayang ya UMP belum ada fast tracknya. Jadi ini belum selesai, S2 lagi dikejar. Lagi jalan. Keren. Jangan-jangan bisa selesai duluan S2-nya nih daripada S2. Nggak mungkin juga. Mustahil ya? Ya. Mustahil. Oke, satu-satunya wanita nih yang paling cantik. Hai, perkenalkan nama aku Nurul dari UNAN dan masalah kami sama lagi nyusun juga. Jadi ini orang-orang yang lagi bermasalah. Iya, lagi cari-cari masalah. Cari bener. masalah juga. Terus kesibukannya sambil menyusun, aku juga nyusun YouTube sama teman-teman di Dan udah Pintu Coklat. monetize. Itu yang gini ya. Dolar nih. Pauta ID ya. Pauta ID. Bukan ya? Beda channel. Oh, beda channel ya. Punya channel. Iya. Oke, yang sudah monetize yang sebelah di sini, kalau situ belum meyakinkan kayaknya. Tapi kalau dari kualitas, Iya. kita cek aja dulu. Iya. Nanti kunjungi di channel masing-masing, ada 3 nih. Di situ channelnya apa? Pauta ID. Paota ID. Pauta. Kalau Nurul, Pintu Coklat. Pintu Coklat. Kalau di sini Hanif Speaking. Oh, ya. Udah apa ya pasti. Namanya di channel sendiri. Apa sih masalah masing-masing? Nyusun apaan? Nyusun. Kalau masalah nyusun, masalahnya sebenarnya skripsi sih. Menjadi mahasiswa akhir, kuliah emang nggak ada. Tapi nyusun skripsi, ngabari dosen, bahkan dari niat pun masih kayak berat. Problem yang paling berat dari nyusun itu sebenarnya menurut kalian apa sih? Di menyusunnya, di ide kontennya, di proses penulisannya, atau kaitan hubungan dengan para pembimbing atau promotor? Insecure-nya sih. Insecure ya? Masalah mental. Oh, Nggak tahu kalau sih. insecure berarti terkait dengan pembimbing dong? Enggak juga. Atau mengerikan memang dosen itu? Gimana ya? Banyak aja ketakutan gitu. Cewek kan emang suka insecure ya. Cewek di sini enggak kok. Kalau aku enggak ya. Enggak. Enggak, maksudnya pikiran negatif lebih duluan datang daripada ide-ide gitu. Misalnya, kalau bikin ini ntar apa nggak ya, diprotes nggak ya, di komen nggak ya, benar nggak sih apa yang dibikin, sering takut-takut kayak gitu loh. Karena kita udah skripsi, bukan makalah tugas lagi gitu. Oke, ketakutan di awal ya. Sama? Kalau aku sih lebih ke ngumpulin niat buat ngadep laptop sih. Oh, oke. Sebenarnya kalau buat masalah udah oke, judul udah oke. Pembimbing udah oke. Oh, udah oke. Tahap bab 1 ke bab 2 ngadep laptop itu ya kayak iya nggak ya, belum lagi nanti handphone, sosial media, film-film yang jadi godaan-godaan besar deh di tahun akhir ini. Gangguan ya? Iya, gangguan. Ngopi gitu juga. Gimana deh, It? Lanjutnya kayak kalau bahas ini kayak enak pulang aja nggak sih? Karena dari
segi masalahnya niat sih sekarang, Bro. Niat. Pertanyaannya buat Jud- Niat, udah mulai belum? Itu sih niat untuk mulai itu masih belum ada. Nah, Karena Jadi belum sama sekali. belum bukan belum sama sekali sih, udah mulai tapi masih belum diajukan Jadi ke dosen. kalau begitu kan dua-duanya masalah niat ya. Pantas aja belum menotes ya. Semua kan berawal dari niat. You know. Jadi action, nah gini nih, nanti kita akan bahas dari sisi public speaking. Oke, siap. Apa yang kalian hadapi, problem terkait kayak ada berdua tuh terkait dengan niat dan gangguan-gangguan dari segala faktor X yang ada di sekitar. Sementara Nurul tadi terkait dengan Insecure. ada insecure, ada ketakutan, mikir yang macam-macam dulu padahal berbuat juga belum. Yes. Nah, artinya sudah mengantisipasi, sudah berpikir negatif dulu terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Itu bukan menguntungkan tapi justru merugikan diri sendiri. Ya, benar. Nah, kita bahas dulu masalah Nurul. Oke. Masalah terkait dengan insecure. Coba kalian punya pandangan nggak? Kenapa? Apa kira-kira yang jadi problem terbesar kok insecure itu jadi problem? Mungkin kalau dari aku ya Pak, masalah insecure mungkin dari mental kan. Tadi Nurul udah jelasin dari mental untuk menghadapi dosen itu dulu. Mungkin secara gamblangnya, walaupun It sendiri kan belum menghadapi dosen, tapi itu yang bakal dirasain orang yang kayak dia udah jalan, tapi untuk menghadapi step-step selanjutnya kayak gue bisa nggak sih untuk step Tapi selanjutnya? menghadapi itu juga nggak sih? Belum. Akan menghadapi, tapi belum. Tapi ngerasain juga nggak insecure itu? Mungkin untuk sekarang Masih belum ya? Masih belum karena belum berhadapan. Niatnya aja belum. Niat belum. Niat udah tapi belum aksi sih sebenarnya gitu. Gimana kan menikah coba? Mau menikah, wanita udah ada, undang udah ada, hari udah ada, mertua udah jelas. Uangnya tapi nggak ada. niat belum punya. Oh iya. asik. Oh iya. Gimana nih? Disambar orang dong. Oh iya sih. Iya, Hari ini. Mungkin bakal ditikung sih skripsinya secepatnya. Iya. Harus. Harus ya benar-benar. Gimana menurut siapa tadi panggilannya? Dani. Dani, bukannya Yoga. Ya, Dani. Dani Prayoga Dani kebetulan. Prayoga kan. Nah, benar. Panggilan Kalau Pra. Dani. Pra Dani. Gimana Dan? Oke, kalau ngeliat Nurul sebenarnya dia punya kemampuan deh di bidangnya. Dia kan fokusnya ke Kok TV bisa film. tahu? Sejurusan kita. Oh, Iya. serius. Atau lebih tahu daripada itu? Enggak. Tidak. Ntar fenomenal gitu. Jadi sejurusan dia fokusnya ke TV film. Jadi kalau megang kamera emang ahli banget dia. Dia punya Saya juga megang kamera ahli kok, megang doang. Megang aja, doang. iya. Ini sebenarnya Nur lagi megang kamera nggak sih dari belakang? Kan panjang. Lagi megang. Ini Oke. tangan pura-pura. Kamera. Kayak dono dong. Oke. Jadi kayaknya dia minder duluan deh ngelihat yang lain punya judul yang luar biasa, yang lain udah gerak duluan atau yang lain udah kemana-mana gitu. Tapi dia dengan kemampuannya ya nggak ya gitu sih kalau dari Mungkin seperti dari itu. sendiri. menilai Iya, karena sendiri. faktor dari luar juga Kalau ada. Nurul lebih banyak merasakan itu sebagai apa insecure itu muncul? Kayak apa ya? Kayak Atau memang terlahir sebagai anak yang kurang percaya diri? itu sempat ada. Sempat ada. Oh, ya, Sekarang mungkin- enggak kan? Itu coba belajar untuk bangun apa tuh kepercayaan diri lah kan. Harusnya sebagai anak komunikasi nggak mungkin itu ada. Anak komunikasi syarat utamanya adalah do the best dan saya ada di depan Anda kapan saja. Yeah. Ini untuk kalian yang punya problem terkait dengan masalah-masalah penyusunan skripsi. Jadi ada persoalan sebenarnya apakah itu masalah insecure, niat, usaha yang belum maksimal. Sebenarnya itu satu kesatuan yang balik ke individu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi public speaking nih, misalnya kayak Nurul, insecure itu muncul ada istilah kalau saya memberikan pelatihan dalam public speaking itu, tahu onde-onde nggak? Klepon. Onde-onde klepon ya. Oh, ini telepon kirain yang di Jakarta enggak ya? Halo Yang gitu kan. Oh, Tapi yang ada telepon. itu telepon. Telepon. Gue baru nggak. Loadingnya lama banget. Tapi pinter ya Mas. Udah kelihatan sih sebenarnya. No. Oh, Baru ingat kamu juga. Oh my god. ya aku udah tahu tapi nggak nanggepin aja. Nanggepin aja. Pantes lah. Ini solar nih. Jadi gini, Ketinggalan zaman. onde-onde. Kenapa selalu bilang Pak, kalau saya ada di depan publik itu, di depan orang banyak, saya selalu takut. Gimana cara menghilangkan ketakutan?
Yang bikin ketakutan itu siapa? Kita apa orang lain? Kita yang create sendiri. Kita yang create ya. Kita yang create ketakutan itu. Buktinya apa? Ada kaitannya dengan onde-onde tadi. Misal, saya punya teman kaya raya banget. Saking kayanya rumahnya banyak. Ada satu rumahnya panjang banget, tapi kamar semua. Kamar 1, 2 kayak kontrakan. Tapi lepas, no pintu. Jadi dari satu kamar sampai ke kamar 17 sampai ujung sana. Satu malam hujannya deras banget. Petir menyambar-nyambar. Kilat, ya kan? Ngeri. Kebayang kan jam 12 malam Sendiri, lagi. dan itu kamar Jumat. Wow. Jadi itu kamar semua ya di Kamar sepanjang luar. semua. Yang toilet ada di kamar ke-18. Wow. Nah, dia ini lagi kepengen nih, pengen buang sesuatu. Ya hajat hidup orang banyak lah. Iya. Diselesaikan. Kira-kira menurut kalian berani nggak sampai ke kamar 18 untuk buang apakah yang kecil atau yang besar terserah? Tergantung orangnya sih. Mungkin kalau aku berani sih. Yakin. Malam Jumat di sebelah situ ada kuburan. Orang baru meninggal di sebelah. Wow. Ada tambahannya lagi ntar ya. Tadi enggak ya? Enggak, itu bukti saya hanya ingin membuktikan bahwa ketakutan itu kita emang create. Kalau itu kejadiannya gimana? Petir menyambar-nyambar. Ini hujannya luar biasa. Sendirian. Pasti ada ketakutan. Kalau untuk masalah ketakutan pasti kayak ini jauh, dan ini kamar semua, petir, hujan, suasana tambah mencekam dong. Kalau aku sih mikirnya the power of kepepet itu jauh lebih Ini belum kepepet. powerful. Sudah kepengen keluar tapi masih bisa ditahan, pasti akan bertahan kan? Iya. Untuk tidak mengeluarkan. Nanti kita akan lihat ada apa sebenarnya di balik itu. Oke, kalau Nurul menghadapi itu takut ya? Gimana ya? Tergantung Nurulnya sih. Apa pikiran yang muncul? Kan tadi kira-kira? ceritanya banyak kamar ya. Iya, banyak kamar. Kalau orang penghayal pasti hayalannya udah macam-macam, ngebayangin hantu di salah Lewat satu kamarnya. lewat kamar gitu. 1 keluar sundel bolong. Iya, Kamar gitu. 2 susternya Ngeset. nge-shot. Iya. Kamar 3 Genderuwo. pocong, Iya. genderuwo. Sampai kamar 17. Gila, akhirnya nggak keluar-keluar kan? Tapi kalau dia bisa ngatasin diri sendiri, kalau aku nggak mau lihat kamar suruh segitu aja. Gimana nggak akan bisa lihat juga. kamar, jatuh dong. Jalan kan bisa kan, harus doang. Ya pintunya kebuka semua. Oh iya, Gimana kebuka caranya semua. kan lewat kelebatan. Tutup dulu, gitu ya. udah jalan, tutup satu Ya ya. elah ya Maaf elah. ya Mas Pocong. Berani banget gitu. Kocak. Jadi berarti siapa yang bikin? Kita bukan. Iya. Bukti bahwa kita bikin itu seandainya saya lewat di situ pasti akan keluar ini. Kalau seandainya sundal bolong yang keluar gimana? Kalau seandainya iya, ada suara kalau ini. onde, kalau ini onde, kalau ini onde yang dimunculin. Iya, onde-onde, ya. Tapi coba onde itu beneran dibuat, gulanya dibanyakin, ada teh hangat, hujan-hujan kayak begini enak bukan? Enak. Oh, enak banget sih. Terus Tapi kapan kalian tidak memikirkan lagi sundal bolong itu keluar? The power of kepepet itu tadi. Pada saat sudah sangat kepepet, mikir nggak sundal bolong? Enggak. Nggak ada, straight jalan sebegitu lancarnya, lupa kiri kanan pintu 1, 2 sampai 17 lupa. Kapan ingat lagi ketakutan? Kalian bikin lagi. Ketika Setelah udah selesai, lega. Ya ampun, mesti Cara takut lagi. onde, kamar 17 onde, kamar 16 onde, pingsan sendiri. Bener. Jadi ketakutan siapa yang bikin? Kita. Berarti siapa yang membuat kenyamanan, siapa yang bikin keberanian? Ya kita sendiri. Jadi jangan bikin onde-onde itu menjadi sesuatu yang hayal, tapi buat dia menjadi sesuatu yang nyata sehingga kita bisa makan. menikmati. Nikmat. Iya. Itu dalam public speaking, jangan pernah, sehingga ada konsep yang terbalik yang selalu saya ajarkan. Jangan pernah berpikir dulu, misalnya nih di kelas, mau nunjuk itu silakan. Any question? Kata dosennya. Iya. Dia punya pertanyaan bagus sebenarnya karena dia kepengen tahu, tapi nunjuknya kan setengah-setengah. Iya. Ya enggak ya? Enggak ya? Tapi takut nanti diketawain, takut salah nanti dimarahin, takut ini ya. Kalau dalam public speaking enggak, jangan pernah berpikir dulu. Tunjuk tangan dulu, action dulu, baru berpikir. Maksudnya gini, Pak, apa? Bikin pertanyaan gampang bukan? 5W1H aja bilang. Iya. Jadi yang paling dituntut dalam konsep menghilangkan ketakutan adalah do something. mau nanya Pak. Ini kayak dosen banget ya. Ini konteksnya kita ber-PSKI dulu dong. Oke, kita akan saksikan terus di sisi lain Dr. Hanifa Kadri tentang problem mereka.
Tadi kita lagi ada di kelas, ada mahasiswa yang nanya. Pak, boleh nanya dulu nggak? Kuisnya ntar jam berapa ya? Door prize-nya apa? Oke. Nurul, Nurul waktu kuliah maju ke depan. emang sekarang bukannya kuliah juga? Iya masih, tapi kan Merasa kan udah kelas. selesai. Waktu Merasa udah kuliah tuh selesai. kayak udah. Mohon maaf sih. ibu dosen. Terus tampil di depan, awalnya nih udah apa ya, secara materi udah siap tampil lah gitu kan. Tapi ketika ngelihat wajah teman-teman semuanya natap Nurul, terus kadang-kadang di tengah kita ngobrol itu ada yang ekspresinya berubah atau apa gitu, buyar Karena mukanya semuanya. nyermin gitu ya. Sebenarnya masalah muka Kita mungkin. yang yang Mengintimidasi. awalnya santai jadi tiba-tiba gugup sendiri gitu. Oh, artinya gini. Jadi udah di perjalanan Kesimpulannya teman-teman Nurul di komunikasi angkatan berapa? 16. 16 itu wajahnya nyermin. Iya, karena bikin Makanya takut gitu ya. Pas mau nanya udah aman, udah tunjuk tangan, pas lihat mukanya serem kan? Ya udah nggak jadi aja lah gitu. Seringnya kayak gini, seringnya misalnya Nurul ngomong, terus ada yang kayak muka heran, apa kayak menunjukkan ketidaksetujuan gitu. Sekarang gini, kalau kita balik gimana? Arti gini, oke, gue nanya, gue diketawain atau gue dianggap tidak pintar. Iya. Ada kesempatan bukan gue untuk ngetawain lo nanti? Ada. Balikin aja, tinggal itu aja. Karena rulesnya bakal kayak gitu ya. Bangun kepercayaan diri bahwa inilah saya, yang penting saya nanya dulu. Ada kepentingan buat saya, hasrat ingin tahu tentang sesuatu. Soal diketawain, soal disepelekan, soal dimarahin itu nomor sekian. Kalau toh ada teman-teman kan juga banyak yang seenaknya kayak begitu ya, kayak pinter sendiri. Padahal di sini juga nggak mampu gitu. Ada saatnya gua ngetawain lo, balik. Oke. Ya udah, hidup itu mah take and give dan orang lain nggak pernah mikirin kita. Kenapa kita harus mikirin mereka dalam saat kondisi seperti itu gitu? Oke, siap. Nah, dalam rangka membangun kepercayaan diri harus seperti itu. Kita yang bangun diri sendiri. Jadi kalau persoalan Nurul itu tadi, untuk menghilangkan insecure itu adalah nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang tanpa cacat dan dosa. Yang penting lakukan. Jangan pernah berpikir dulu sebelum melakukan action. Jadi action di depan. Soal hasil baru kita lihat. Kadang-kadang hasil itu justru di luar dugaan kita loh. Kata kita, oh judul teman-teman jauh lebih keren. Siapa tahu dan prakteknya punya kita jauh lebih keren. Karena kita baru menilai dari asumsi kita. Sementara skripsi yang menilai siapa? Dosen. Dosen pembimbing dong. Kalau udah bisa menilai jadi dosen aja sekalian. Menurut saya gini, skripsi, tesis, disertasi. Saya ngalamin kan baru-baru ini soal disertasi. Berat itu ketika kita belum memulai. Kalau sudah mulai dan kita tahu pasarnya gimana, konteksnya gimana, bebannya gimana, kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi just do it, sama dengan problem yang tadi. Ketika sudah dilakukan, jangan pernah ada kata off, berhenti. Sampai titik akhir sama dengan lomba lari. Kapan akan sampai ke garis finish kalau kita berhenti di perjalanan? Jadi kalau sudah dimulai, jangan pernah mundur apa berhenti selangkah pun. Mungkin mikirnya nggak just do it ya. Mikirnya hanya duit. Mungkin karena itu kayak hanya duit, bukan just do it enggak. Karena hanya duit sekarang dulu gitu. Monetize. Tes dulu. Jadi kayak nggak just do it enggak. Hey, man. Hanya duit maksudnya sebenarnya. Just do it itu ya uang maksudnya. Mungkin itu yang dalam hati ini dulu Bahasa berarti. Indonesia Gimana aja. kan monetize 4.000 men 130, gimana ngebanding? Wah, Bentar lagi. Bentar aja ya. Masih di sisi lain Hanif Al-Qadri dan saya pikir ini adalah problem yang dihadapi oleh banyak mahasiswa, banyak orang. Artinya apakah persoalan niat dan tidak hanya di persoalan mahasiswa, kebanyakan orang juga untuk melakukan sesuatu, ketika memilih sesuatu, melakukan pekerjaan baru juga persoalan niat. Niat, benar. Begitu juga dengan insecure muncul, ada ketakutan, kekhawatiran. Jadi gini, sebenarnya balik aja ke ke diri kita untuk berpikir, gue mau selesai apa enggak? Semakin banyak waktu yang gue buang, semakin banyak tenaga dan biaya yang keluar. Rasakan bahwa yang tidak muncul sebenarnya adalah ini. Kalian belum pernah ngerasain ada duduk orang tua di sini kiri kanan. Karena yang nyari duit siapa? Orang tua. Kalau kalian ngerasain kayak yang saya rasakan dulu bahwa kuliah itu harus mencari uang sendiri, itu beban membayar itu beratnya minta ampun. Nah, ketika sudah ada orang tua di sini, oh ternyata orang tua saya bayarnya begitu ya susahnya.
1 semester terbuang sekian juta yang harus dikeluarkan. Yes. Ya, makanya ketika kita yang bekerja kita tahu beratnya, maka saya selalu punya ini, selagi bisa dipercepat harus selesai. Oke. Berarti apa? Seluruh gangguan yang ada di sini bukan gangguan menurut saya. Tutup mata, tutup telinga. Yang penting bagaimana ini clear sampai garis finish. Soal ketakutan itu biasa. Berarti semua orang mengalami. Ya udah, lewatin aja. Kalau kita satu-satunya yang merasakan takut, oke, that's problem. Semua orang juga masalah dengan niat. Sekarang perbaiki niat. Niatnya mau selesai. Nanti apa sekarang? Satu lagi yang mesti dipikirkan. Kalau Tuhan punya takdir, ya. Kalau Tuhan punya takdir bahwa salah satu di antara kalian akan dapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan kalian itu adalah di tahun 2021 bulan Maret. Nah, misal gitu. Allah bilang kalian akan dapat pekerjaan sesuai dengan harapan kalian itu adalah bulan Maret tahun 2021. Tapi ternyata karena niat yang tidak ada menyelesaikan, karena ada gangguan nonton segala macam, karena insecure yang macam-macam dengan segala alasan, akhirnya tidak selesai di Maret 2021. Kira-kira pekerjaan jadi milik Anda nggak? Sebenarnya tidak. Udah pasti tidak. Tidak. Nah, itu takdir itu dikejar, bukan menunggu kalian. Jadi kalau lewat di masa itu, maka seumur hidup pekerjaan itu nggak akan pernah jadi milik kalian. Karena takdir tidak turun seperti air hujan. Takdir itu Allah bilang kejar. Sama dengan jodoh tidak ditunggu, akan datang. Perlu usaha. Usahanya apa? Tampil lebih baik, jaga penampilan, jaga diri, perilaku, kesopanan, sehingga semua orang akan melirik. Nah, salah satu di antara yang banyak itu jodoh Anda. Oke, gimana? Tapi permasalahannya gini loh, ketika tadi Bapak Anies bilang masalah itu di sekitar lingkungan, kita lawan aja. Tapi orang-orang yang bermasalah itu bukan mempengaruhinya kayak, gue juga belum. Yuk kita sama-sama Tim hore gitu, satu lingkungan. Gue punya teman loh. Itu permasalahannya. Itu jadi problem. Makanya teman harus pintar memilih teman. Kita berteman dengan siapapun. Tapi untuk memberikan influence pada saat tertentu, kita yang harus memilah sendiri. Kan kita udah mau menyelesaikan ini, maka jangan mencari orang yang akan merusak niat itu. Artinya apa? Ganti lingkungan kalian sebentar saja. Bukan berarti kita meninggalkan mereka, enggak. Ganti untuk sementara. Orang-orang bisa memberikan influence baik. Berarti yang dicari apa? Kalau kita sampai ke niat dari bab 1, cari orang yang sudah bab 2. Deketin mereka. Kalau kita berada di level A, cari orang yang berkemampuan dengan level B, sehingga termotivasi terus. Kalau tadi asumsinya berarti melemahkan diri sendiri kan? Sementara hidup itu pilihan bukan? Kita yang menentukan, kita yang memilih. Nice. Nah, sekarang kalian mau selesai apa enggak? Harus. Berarti udah jelas dong solusi. Jadi untuk lagi nonton, kalau ada teman gue yang tiba-tiba gue menghilang, ini jawabannya ya. Jadi kalau tiba-tiba hilang, ya langsung konfirmasi aja ke orang yang ngasih solusi ya. Enggak apa-apa. Iya, catat aja. Untuk sementara doang, untuk sementara serius. Kayaknya dia yang ninggalin Iit deh. Karena bertiga juga kudu saling mempengaruhi. Berarti maaf ya untuk sementara nggak ketemu dulu. gitu. Tiba-tiba menghilang kayak langsung cek channel ini, wah ternyata ini masalahnya ya. Jadi kalau nggak muncul videonya, wajar. Berarti mereka lagi serius menyelesaikan skripsi. Tapi kalau makin banyak videonya, recokin. Komennya skripsi dong, masa video mulu. Gitu ya. Masih untuk Anda yang menghadapi masalah dan problem yang sama, di sisi lain Dr. Hanif Al-Qadri tentang Script Masih. Oh my God, skripsi yang gak kelar-kelar. Hidup Anda yang kelar, men. Iya. Kalau dari Dani sendiri sebenarnya kalau bahas niat tadi ngumpulin buat ke depan nih, nggak ke depan laptop. Tapi kalau udah di depan, satu bab itu kelar loh, 1 jam atau 2 jam. Bukti Ya, benar. Oh, Masalahnya memulai megang laptop itu tadi sih. Nah, berarti memang harus dipaksakan. Segala sesuatu harus dipaksakan berarti. Dan itu memang syarat skripsi loh. Skripsi, tesis, disertasi harus ada jadwal khusus yang kalian sediakan minimal sejam sehari. Ya. Untuk langsung pegang, hidupin, lakukan. Ya. Jadi kalau kalian tidak punya jadwal, nggak punya schedule, nah, itu yang dia pas ini ngajak, Ayo. jalan nanti. Karena nggak ada schedule Masih tadi. bisa. Nah, ini juga masih lama DO-nya. Mana Nurul? Jangan deh. Jangan, just do it ya. Just do it. Nurul, Gimana? belum lagi ganti ini. Oh iya, mending diganti aja ketika teman mempengaruhi. Jangan. Kita yang desain. Hidup kita adalah untuk kita, bukan orang lain. Orang lain hanya memberikan pengaruh sebagai warna dalam hidup kita, ngambil bagian-bagian positif. Kesian. Ya, itu.
Jadi mau selesai apa enggak nih? Harus. Jadi gimana? Jawabannya harus. Kata harusnya gimana? Jangan hanya di bibir saja jadi indah. Harusnya gimana ya? Dilaksanain. Mungkin kepepet ini harus dipaksain ya. Namanya juga Harus kepepet. keluarin. Kalau udah kepepet. Mungkin karena ini ya gimana ya? Karena belum kepepet. Harus banyak yang neken. Harus banyak yang neken sih kayaknya. Tapi kayaknya memang budaya orang kita ya Iya. di timur. Sebenarnya itu nggak bagus. Mahasiswa nunggu kepepet dulu sehingga bekerja di bawah tekanan itu. Oh. Tapi tahu nggak hasilnya gimana? Selesai iya. Tapi Tapi nggak hasilnya maksimal. tidak Nggak maksimal. maksimal. Iya. Sangat Bagi tidak orang optimal. perfeksionis itu dia kesal Nggak banget. mungkin. Sangat tidak mungkin. Iya. Dan kalian akan mengerikannya nanti bukan sekarang. Di saat menghadapi dunia kerja, Oke. memanfaatkan konteks Kepepet. kalian nggak akan kepake. Karena yang akan diuji itu adalah bagian sini. Yang terbiasa dengan kepepet di sini nggak jarang berisi. Ya. Oke. Kenapa? Dia hanya bagian ujung saja yang ngumpulin itu. Langsung mendadak kelar. Sementara proses yang sebenarnya itu isi itu adalah proses Perjalanan. dalam perjalanan itu. Tapi saya percaya kalau dari muka-mukanya pintar semua. Oh, Amin. Mudah-mudahan nggak dari muka doang ya, mudah dari dalam. Walaupun itu beres sih sebenarnya. Tercover dengan baik ini. Sisi lain Dr. Hanif Al-Qadri dan masih membahas soal anak muda. Soal generasi muda harapan bangsa yang bertiga ini. Amin, ya Terkait secepatnya. dengan problematika dalam konteks berhadapan dengan pembimbing, menyelesaikan skripsi, tesis. Wah, ini keren sih sebenarnya. Apa terakhir yang kalian mau niatkan atau pesan-pesan, anggaplah closing statement untuk diri sendiri atau untuk teman-teman kalian menghadapi problem yang sama. Mungkin untuk Giat sendiri ya. Ini mungkin closing statement untuk diri sendiri sih. Sekarang ngeliat ini udah segini, ini beberapa persen, dan wejangan dari seorang bapak dosen. Ntar kelar UTS-nya aja mungkin ya. Untuk pertemuan kedua kita bakal UTS bahwa sampai mana kelar video ini di-tag, udah berapa motivasi. Jadi just do it, bukan hanya duit gitu, hanya uang. Itu sih yang terpenting untuk teman-teman kayak yang seperjuangan, yang masih mikir kayak corona atau covid ini mengganggu, sebenarnya enggak sih. Lihat. Go! Tidak. I love to hear that. Iya, karena pandemik ini sebenarnya nggak masalah sih untuk yang lagi kuliah. Masalahnya ke diri kita sendiri. Yes. Ih, keren. Keren ya? Keren Ternyata banget dia ya. pinter ya? Iya. Sebenarnya dia pinter. Tapi Tapi ya gitu. Nah itu. Diperjelas ya. Statement kalian berdua. Iya, Tapi dia iya. bilang sebenarnya dia pinter. ya intonasinya tuh memancing kita bilang tapi. Anak komunikasi banget nih. Beres. Dani. Oke. Kalau Dani sih lebih terima kasih juga sama diri sendiri Wes. yang sudah berdamai dengan Wow. hiruk pikuk film, handphone, sosial media dan lain sebagainya sampai di titik ini insya Allah kalau paling lambat bulan depan deh sidang. Insya Allah. Alhamdulillah. Udah bisa Amin, sidang amin, akhir, amin. pengen toga, amin. Kira pengen tobat, pengen toga. Toga. Pengen tobat. Aduh. Dan udah bisa juga fast track. Bentar lagi juga mau seminar kolokium insya Allah. Yeay. Bisa kali jalan gitu. Buat teman-teman, ayo bisa kok bisa. Oh, iya, Ya, bisa. dari diri sendiri. Oh, iya. Bisa, Aja bisa, sih, bisa, ya. pasti bisa. Nah, Nurul? Saya sekir Nurul. Kalau dari Nurul, teman-teman kan dari diri sendiri. Kalau Nurul cobalah cerita ke teman-teman kita juga, karena siapa tahu dia jadi support system kita gitu. Kadang kita dapat diskusi, dia bisa ngasih saran. Oh mungkin kamu bisa pakai teori ini gitu. Ya, Kayak Dani. iya. Ya. Terus kadang kita dengar orang bilang, aku juga ngerasain itu kok. Dapat ada koneksi simpatinya, bikin kita tuh oke, pasti Koneksi bisa nih. simpati, keren ya bahasanya ya. Nice. Iya, anak komunikasi banget ya kayaknya. retorikanya keren. Retorika. Belajar di mana? Oh, retorika dong. Bahasanya udah agak levelnya Nah. agak naik-naik dikit tuh. Iya, iya. Oke teman-teman mahasiswa dan untuk kalian semua yang ada di channel ini, itu yang kita bisa lihat, kita bisa pahami dan pelajari barangkali dari problematika yang dihadapin oleh mahasiswa tingkat akhir seperti mereka. Dan boleh jadi itu yang tengah kalian hadapi saat ini. Artinya balik ke individu masing-masing, ketika ada niat, ada usaha, bahwa niat saja tidak cukup, bahwa doa saja tidak cukup, karena doa adalah penutup dari segala usaha maksimal yang dilakukan. Jadi tuntutan utama itu adalah action. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk konten kali ini.
di sisi lain Dr. Hanif Al-Qadri. Kita akan ketemu lagi nanti di episode berikutnya sesuai janji mereka 2 bulan berikutnya. Ya. Kita akan lihat gimana perkembangannya. Mudah-mudahan Dani sudah selesai, Amin. tinggal melanjutkan ke fast track-nya. Dan Nggak sekedar nggak niat ya. sudah sampai ke bab 4. Oh, minimal. iya siap. Dan Nurul Udah sudah sempro. sampai sempro ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Thank you.